Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Endan Surwahyuni dari kelas BC 214. Saya akan menjelaskan materi tentang individu dan masyarakat dalam proses sosial budaya. Pengertian individu. Individu adalah salah satu kesatuan utuh antara jasmani dan rohani. Setiap individu mempunyai ciri khas dan kebutuhannya tersendiri. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, setiap individu membutuhkan individu lain. Karena itulah individu selalu hidup, berkembang, membentuk masyarakat. Dalam ilmu sosial, individu merupakan bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Misalnya, keluarga sebagai kelompok sosial yang terkecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah merupakan individu sudah tidak dapat dibagi lagi, demikian pula ibu. Anak masih dapat dibagi sebab dalam suatu keluarga jumlah anak dapat lebih dari satu. Selanjutnya, manusia selaku makhluk individu. Individu adalah seseorang atau seorang manusia secara utuh. Utuh di sini diartikan sebagai suatu sifat yang tidak dapat dibagi-bagi, merupakan salah satu kesatuan antara jasmaniah dan rohaniah yang melekat pada diri seseorang. Setiap individu mempunyai ciri khas. Individu mempunyai tiga ciri naluri, yaitu naluri untuk mempertahankan kelangsungan hidup, naluri untuk mempertahankan kelanjutan penghidupan keturunan, naluri ingin tahu dan mencari kepuasan. 1. Naluri mempertahankan kelangsungan hidup. Naluri mempertahankan kelangsungan hidup telah menimbulkan berbagai kebutuhan. Salah satu kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan psikologis yang terdiri dari makanan, minum, dan perlindungan. Yang kedua, naluri untuk mempertahankan kelanjutan penghidupan keturunan. Naluri untuk mempertahankan keturunan menuntut adanya kebutuhan akan rasa aman atau safety net, baik dari gangguan cuaca yang tidak nyaman, binatang liar atau manusia lainnya. Pakaian yang dibuat dari berbagai jenis bahan dan model disesuaikan dengan kondisi cuaca. Yang ketiga yaitu naluri ingin tahu dan mencari kepuasan. Setiap manusia mempunyai naluri untuk ingin tahu tentang sesuatu yang ada di sekitarnya, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan manusia lainnya. Adanya perbedaan alam seperti daratan, perbukitan, pegunungan, perbedaan penyebaran tumbuhan dan hewan, perbedaan fisik manusia seperti ada yang berkulit hitam, putih, sawo matang, berbadan jangkung, pendek, dan sebagainya. Perbedaan budaya manusia seperti dalam hal cara makan, ada yang makan pakai tangan, sendok garpu, dan pisau. Perbedaan dalam berpakaian, mata pencarian, bentuk rumah, dan sebagainya. Manusia selalu makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada masa bayi sepenuhnya manusia tergantung pada individu lain. Ia belajar berjalan, belajar makan, belajar berpakaian, belajar membaca, belajar membuat sesuatu, dan sebagainya. Memerlukan bantuan orang lain yang lebih dewasa. Pengertian masyarakat. Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut society, artinya sekelompok manusia yang hidup bersama, saling berhubungan dengan mempengaruhi, saling terikat satu sama lain sehingga melahirkan kebudayaan yang sama. Pengertian sekelompok manusia di sini tidak mempunyai batas yang jelas, harus beberapa orang, tetapi jumlah minimal 2 orang. Anderson dan Parker menyebut secara rinci bahwa masyarakat adalah adanya sejumlah orang tinggal dalam suatu daerah tertutup, mengadakan hubungan satu sama lain, saling terikat satu sama lain karena mempunyai kepentingan bersama, merupakan salah satu kesatuan sehingga
Mereka mempunyai perasaan solidaritas, adanya saling ketergantungan. Masyarakat merupakan suatu sistem yang diatur oleh norma-norma atau aturan-aturan tertentu dan menghasilkan kebudayaan. Menurut Suejono Suekanto, ciri-ciri masyarakat perkotaan yang menonjol adalah kehidupan beragama kurang karena disebab adanya cara pemikiran yang rasional yang berdasarkan pada perhitungan aksak. Dapat mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Pembagian kerja lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Banyak peluang mendapat kerja daripada orang desa. Jalan pikiran yang rasional menyebabkan interaksi sosial berdasarkan kepentingan daripada faktor pribadi. Jalan kehidupan yang cepat mengakibatkan pasti pentingnya faktor waktu. Perubahan sosial tampak jelas dan cepat sebagai akibat terbuktinya pengaruh dari luar. Masyarakat adalah sejumlah orang yang hidup dalam suatu daerah, saling berhubungan dan terkait satu sama lain sehingga memiliki rasa solidaritas dan menghasilkan kebudayaan. Setiap individu dan masyarakat mempunyai peran dan kedudukan yang berbeda. Setiap individu diharapkan dapat berperan sesuai dengan kedudukannya sehingga tercipta ketertiban, kenyamanan, kestabilan hidup masyarakat yang akhirnya tujuan bersama dapat tercapai. Situs dan peran individu dan masyarakat. Setiap individu harus berperilaku atau berperan sesuai dengan kedudukan agar ia dapat diterima, diakui keberadaannya. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang mempunyai peran dan tugas yang berbeda. Tugas seorang dokter berbeda dengan guru, petani, supir, atau TNI atau Polri. Tetapi masing-masing saling membutuhkan, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu terpenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan. Pancasila sebagai acuan nilai, moral, norma, dan hukum dalam masyarakat Indonesia. Telah kita ketahui bahwa Pancasila adalah dasar negara RI yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Berarti tata kehidupan masyarakat Indonesia baik selaku individu, selaku anggota masyarakat, dan sebagai rakyat satu negara harus mengacu nilai, norma, kaidah yang terkandung dalam masyarakat. Nilai yang mengandung pengertian sebagai sesuatu yang berguna atau berharga. Nilai dapat berupa benda atau material dan dapat pula non-material, yaitu ide, gagasan, atau pikiran. Nilai benda atau material biasanya diukur dari nilai guna, yaitu kegunaannya atau manfaatnya. Dan nilai tukar semakin tinggi kegunaan suatu barang bagi kehidupan manusia, semakin bernilai barang itu. Seperti cangkul bagi petani, buku bagi pelajar, mesin hitung bagi pegawai bank, dan sebagainya. Nilai non-material dapat berupa nilai kerohanian seperti nilai keindahan, nilai kebaikan, nilai keagamaan, dan sebagainya. Manusia selalu mencari sesuatu yang bernilai. Nilai ini menjadi dorongan dan landasan berperilaku. Nilai-nilai ideal yang menjadi keyakinan seperti yang dianggap paling berharga, paling indah, paling baik, paling benar menjadi acuan atau pedoman dan berperilaku. Pancasila merupakan dasar perilaku manusia karena nilai yang terkandung dalam Pancasila penuh dengan nilai keagamaan, nilai kebenaran, nilai kebaikan, nilai kemanusiaan, dan nilai kehidupan, keindahan hidup masyarakat. Moral berasal dari kata mores yang artinya tata kelakuan. Tata artinya adalah aturan-aturan dan petunjuk-petunjuk dalam perilaku. Perbuatan yang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ajaran-ajaran tentang perbuatan yang baik dan buruk, yang benar dan salah. Moral sering disebut dengan etika, memberikan batas-batas yang jelas kepada individu selaku anggota masyarakat supaya berperilakunya sesuai dengan aturan yang berlaku, supaya dia dapat diterima dan diakui sebagai anggota dalam masyarakat. Moral mempunyai fungsi menjaga solidaritas antara anggota dan masyarakat.
Fungsi Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai sikap dan perilaku setiap individu. Yang kedua, Pancasila sebagai pedoman bermasyarakat. Yang ketiga, Pancasila sebagai pedoman bernegara. Struktur sosial dan sosial budaya, pranata sosial budaya, dan proses sosial budaya. Yang pertama, struktur sosial budaya. Struktur sosial merupakan pola perilaku dan setiap individu masyarakat yang tersusun sebagai suatu sistem. Perbedaan dari bersifat universal ini berarti yang perbedaan sosial dimiliki setiap masyarakat dimanapun. Perbedaan dalam masyarakat seringkali menunjuk lapisan-lapisan yang bertingkat. Yang kedua, pranata sosial. Pranata sosial merupakan wadah yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi menurut pola perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku. Contoh di sekolah sebagai lembaga sosial budaya untuk memperoleh pendidikan mempunyai aturan-aturan. Setiap orang harus berperilaku sesuai dengan aturan-aturan tersebut sehingga proses pendidikan berjalan dengan baik. Macam-macam pranata sosial, yaitu pranata ekonomi, pranata sosial atau memenuhi kebutuhan sosial, pranata politik atau jalan alat untuk mencapai tujuan bersama dalam hidup masyarakat, pranata pendidikan, pranata kepercayaan, pranata kesenian. Kontrol sosial berfungsi sebagai alat agar anggotanya taat dan patuh terhadap norma yang telah ditentukan. Kontrol sesuai dapat dilakukan melalui previsi, yaitu dengan meningkatkan pengetahuan. Proses sosial budaya, hubungan antar individu yang saling mempengaruhi dalam hal pengetahuan sikap dan perilaku disebut interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial yaitu kerjasama, asimilasi versus akulturasi. Asimilasi merupakan dua kelompok yang berbeda kebudayaan saling berbaur menjadi satu kesatuan hingga menghasilkan kebudayaan baru yang berbeda dengan kebudayaan aslinya. Akulturasi merupakan dua kelompok yang berbeda budaya saling bertemu dan melakukan kontrak sosial yang intensif sehingga terjadi pembaharuan tanpa menghilangkan budaya aslinya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.